là, le match de demain, je pense que les enfants vont rentrer avec... Nama Indonesia harum di mata dunia. Pernyataan berkelas pelatih Burkina Faso U17 mengaku belum bisa move on dari suasana Jakarta 2023 lalu. Sebut itu adalah edisi Pildun terbaiknya selama melatih. Jujur, mereka Indonesia sangat spesial. Masih segar di ingatan dunia bagaimana gegap gempita Piala Dunia U17 tahun 2023 di Indonesia jadi pembicaraan global. Saat itu, dari Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Surakarta, atmosfernya meledak. Stadion-stadion penuh sesak, bendera merah putih bertebaran, bahkan tim-tim besar seperti Brazil, Inggris, Perancis, dan Argentina pun kagum pada euforia supporter yang disebut-sebut paling hidup di dunia. Dan menariknya, setelah setahun berlalu, pujian itu belum juga padam. Bahkan datang dari sosok yang pernah merasakannya langsung di lapangan. Pelatih Burkina Faso U17 Brahima Traoré yang kini kembali menjadi sorotan media internasional. Dalam wawancara terbarunya di Qatar, ia dengan jujur mengaku bahwa dirinya belum bisa move on dari suasana Jakarta 2023 lalu. Jujur, Indonesia sangat spesial. Itu Piala Dunia terbaik yang pernah saya rasakan. Semua terasa hidup, dari supporter, atmosfer, hingga kualitas lapangan dan fasilitasnya. Indonesia membuat turnamen itu punya jiwa, bukan sekedar pertandingan bola, tapi pesta dunia yang sesungguhnya. Ucapan itu bikin publik tersentuh, karena Brahima Traoré bukan pelatih sembarangan. Sebelum menangani Burkina Faso U17, dia pernah menghabiskan masa karir sebagai pemain profesional di Asia Tenggara, dan Indonesia bukan tempat asing baginya. Tahun 1990-an, Traoré pernah memperkuat Persib Bandung, klub legendaris yang menorehkan banyak sejarah di sepak bola nasional. Jadi ketika ia bicara tentang suasana sepak bola Indonesia, itu bukan basa-basi. Ia tahu betul bagaimana semangat masyarakatnya, bagaimana stadion-stadion di tanah air bisa hidup seolah punya denyutnya di sendiri. Dan bagi banyak pelatih asing yang datang saat itu, Indonesia berhasil menyulap Piala Dunia U17 jadi ajang penuh emosi dan kenangan, bukan sekedar turnamen formalitas. Kontras banget dengan edisi 2025 di Qatar kali ini. Meski negara itu punya fasilitas modern dan infrastruktur kelas dunia, tapi atmosfernya terasa hambar. Banyak laga digelar di stadion yang mirip training ground, dengan tribun yang setengah kosong. Beberapa media asing bahkan menyebut edisi kali ini sebagai turnamen without soul, turnamen tanpa jiwa. Bandingkan dengan setahun lalu, ketika anak-anak kecil di pinggir jalan Jakarta berlarian membawa bendera tim favoritnya, atau ketika setiap gol disambut pekikan penonton hingga menggema di langit malam Surabaya. Bahkan pemain-pemain Brazil dan Spanyol waktu itu mengaku baru kali itu mereka merasakan dukungan sehangat itu di level U17. Dan itulah yang dirasakan Brahima Traoré. Ia bilang, meski sekarang memimpin timnya berlaga di Qatar, tapi kenangan tentang Piala Dunia U17 di Indonesia masih membekas kuat di pikirannya. Ia bahkan menyebut atmosfer Indonesia tidak bisa ditiru karena berasal dari hati masyarakat yang benar-benar mencintai sepak bola, bukan sekedar datang karena tiket gratis atau formalitas. Pernyataan itu viral di media sosial Afrika dan Asia. Banyak fans bola di Burkina Faso yang ikut bangga, tapi di sisi lain juga memuji bagaimana Indonesia berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi dunia sepak bola muda. Bahkan, beberapa jurnalis olahraga internasional kembali menyoroti bagaimana FIFA kala itu memuji kerja keras panitia lokal, kesiapan stadion, hingga kehangatan masyarakatnya. Fakta menariknya, laporan internal FIFA menyebut bahwa turnamen U17 di Indonesia 2023 mencatat kepuasan tertinggi dari segi pengalaman tim peserta, melebihi edisi-edisi sebelumnya di Brazil dan India. Dari kualitas lapangan, keamanan pemain, hingga interaksi dengan publik, semuanya dinilai excellent. Itulah mengapa ketika pelatih seperti Brahima Traoré berbicara, dunia mendengarkan. Karena kata-kata itu bukan sekedar nostalgia, tapi pengakuan atas kesuksesan nyata yang dibangun dengan kerja keras dan semangat bangsa Indonesia.
Sementara di Qatar sekarang, banyak pihak justru menyoroti minimnya atmosfer. Supporter lokal kurang antusias, sebagian stadion sepi, dan banyak yang menyebut feel-nya seperti turnamen mini, bukan ajang dunia. Dan disinilah kebanggaan itu muncul, bahwa Indonesia pernah membuktikan diri mampu jadi tuan rumah turnamen sekelas dunia, bukan hanya sukses secara teknis, tapi juga secara emosional. Piala Dunia U17 2023 bukan cuma event sepak bola, tapi bukti bahwa negara ini bisa menyatukan semangat, kebanggaan, dan budaya lewat satu bola. Ketika Brahima Taure berkata, Indonesia sangat spesial, itu bukan sekedar pujian, tapi pengakuan bahwa Indonesia dengan segala keramah tamahan dan gairah sepak bolanya telah mengajarkan dunia arti sebenarnya dari sebuah turnamen, bukan seberapa megah stadionnya, tapi seberapa dalam cinta penontonnya pada permainan itu sendiri. Dan mungkin dari kata-kata itu juga, dunia akhirnya sadar bahwa atmosfer dan semangat Indonesia di Piala Dunia U17 2023 belum tentu bisa diulang di tempat lain.